Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung. Oke teman-teman, di sore hari seperti biasa saya pengen nyapa sedulur-sedulur saya, sahabat saya di channel YouTube saya gitu teman-teman. Sembari nongkrong di sore hari, kebetulan ini kalau rumah ini di samping, rumah panggung tuh teman-teman tuh rumah saya samping. Terus kalau di belakang ini sungai besar yang menuju pantai selatan. Jadi lumayan sejuk lah, banyak pepohonan sini. Ini pinggir sungai ini rumpun bambu. Sini banyak pohon-pohonan besar, pohon durian segala macam. Jadi kalau sore nongkrong ngasih makan ayam. Oke teman-teman, jadi hari ini tadi ada berita besar ya teman-teman, bahwasanya Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri ini ya teman-teman, mengumumkan capres dari PDIP. Kan kalau PDIP ini gak perlu koalisi, sepertinya memang udah mampu untuk secara suaranya udah mampu untuk mengusung calon capresnya sendiri gitu kan, bisa berdiri sendiri dan kayaknya nggak memerlukan koalisi dengan partai lain. Tapi dan saya sangat surprise dan sangat kaget ya ketika tadi yang diumumkan adalah Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, yang memang salah satu kader terbaik PDIP yang dicalonkan untuk menjadi capres dari PDIP di Pilpres 2024 nanti ya. Karena memang sepertinya kalau kemarin tuh jauh kalau Ganjar Pranowo itu mau dicalonkan, sepertinya mau dicalonkan oleh PDIP. Cuman saya juga surprise, kaget gitu kan. Banyak pertimbangan mungkin yang memang udah diperhitungkan oleh PDIP gitu kan. Karena kalau menurut saya pribadi juga satu-satunya tokoh yang memang bisa untuk berkompetisi rame sebetulnya the realnya adalah Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Kalau saya lihat memang Ganjar Pranowo sedikit unggul tipis lah dari Anies Baswedan gitu kan. Sekalipun saya ini juga pendukung ataupun simpatisan Anies Baswedan, cuman siapapun yang terpilih saya rasa juga kalau antara Anies Baswedan sama Ganjar Pranowo itu tetaplah memang yang terbaik untuk bangsa dan negara ini ya teman-teman. Saya betul-betul kaget, surprise, karena memang kemarin saya pikir adalah tokoh lain selain Ganjar Pranowo, dan tadi betul-betul kaget karena ternyata Ganjar Pranowo lah yang dipimpin pilihan daripada Ketua Umum PDIP ya, Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan memang pilihannya kalau saya lihat memang ya pilihan tepat, dan memang sepertinya nggak ada pilihan lain gitu kan. Apalagi sekarang ada poros lain ya, ada ini koalisi besar ya, koalisi besar yang terdiri dari 5 partai politik besar yang juga pastinya juga mereka akan memiliki capres dan cawapres versi mereka gitu kan. Tapi kalau yang saya lihat memang realistisnya memang partai besarnya ini antara Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan gitu kan. Gitu. Resikonya mungkin bisa 2 putaran kan. Kalau memang 1 putaran itu kan memang harusnya memang kalau 1 putaran tuh 50+1 ya gitu kan, 50%+1, tapi tampaknya pasti akan susah kalau calonnya 3 gitu kan. Dan sebetulnya kalau sampai 2 kali putaran juga kosnya biayanya akan besar ya, biayanya akan berlipat gitu kan. Tentukan negara akan mengeluarkan biaya yang lebih gitu kan kalau sampai 2 putaran nanti kan. Tapi apapun itu, kedepannya juga masih banyak hal yang bisa terjadi gitu kan. Yang jelas sekarang yang pasti ada dua capres yang udah resmi diumumkan. Satu Anies Baswedan yang memang didukung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan. Di sisi lain ada
PDIP yang jelas-jelas sudah menentukan capresnya, yaitu Bapak Ganjar Pranowo kan. Sedangkan ada di posisi yang lain lagi, ada koalisi besar dari Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, P3, kemudian Gerindra, sama PAN ya, yang sampai sekarang juga sepertinya masih belum bisa menentukan siapa capres dan cawapresnya. Nah sekarang kalau kita lihat, sepertinya kalau di koalisi besar ya capresnya nggak jauh-jauh dari Prabowo Subianto ya. Jadi head to headnya sini Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto ini lumayan seru gitu kan, karena memang sama-sama terbaik ya kalau saya lihat. Tapi memang persaingan sebenarnya antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Cuman kita tinggal lihat nanti siapa sih calon presiden dari masing-masing capres tersebut kan. Karena memang posisinya ini sangat vital sekali ya gitu kan. Kalau kemarin dari pihak pendukung Anies Baswedan udah ngadain pendekatan gitu kan dengan Mahfud MD gitu kan, masih penjajakan dari salah satu partai pendukung Anies Baswedan. Tapi tampaknya juga nggak akan mudah karena itu kan partainya ada 3, perlu negosiasi. Dan memang sosok cawapres nanti ini yang berperan besar ya dari 3 kontestan yang diperkirakan, 3 kontestan tersebut kan. Karena capresnya memang betul-betul yang bisa menambah suara untuk masing-masing capres ya. Cawapresnya ini bisa menambah suara untuk masing-masing capres ya. Dan saya lihat memang ini krusial sekali teman-teman. Biasanya memang yang paling bagus adalah ngambil orang yang sebetulnya berseberangan gitu kan. Berseberangan contohnya, maksudnya berseberangan atau memiliki basic pemilih yang berbeda gitu kan. Contohnya kalau kemarin Partai Keadilan tuh mengadakan penjajakan, pendekatan sama Mahfud MD, sebenarnya udah pas banget ya. Kalau menurut saya pribadi pas banget. Karena kalaupun mereka rekam jejaknya sama gitu kan, sama-sama lulusan UGM, sama-sama dari UGM, sama-sama pernah di HMI gitu kan. Cuman basic pemilihnya itu beda. Saya lihat Anies Baswedan sama Mahfud MD. Beda ya, kalau Mahfud MD sebetulnya tipis-tipis agak lebih populer dan memang lebih diterima banyak pihak kan. Banyak pihak pasti lebih bisa menerima Mahfud MD gitu kan. Dan dia punya basic yang kuat di wilayah Jawa Tengah, apalagi Jawa Timur, dan tentunya spesialisasinya ya paling spesial area Madura gitu kan. Secara umumnya Jawa Timur, Mahfud MD itu pastinya pendukungnya kuat banget. Selain Jawa Timur pun sosok beliau saya yakin karena memang populer ya, memiliki kredibilitas gitu kan, mempunyai rekam jejak yang sangat bagus gitu kan. Tentunya di area Indonesia Timur pun kan seperti Sulawesi, kemudian Kalimantan, Maluku, Papua, ataupun sampai dari Bali sampai Nusa Tenggara, tentunya Mahfud MD juga kalau disurvei pastinya akan memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi gitu kan teman-teman. Sepertinya tuh pas, cuman memang sulitnya kalau partai-partainya itu koalisi gitu kan, tentunya akan susah ya teman-teman, karena perlu negosiasi dengan partai pendukung yang lain gitu kan, dan yang tentunya mereka juga punya kepentingan gitu kan. Sebenarnya yang paling mudah posisinya saat ini adalah PDIP, karena PDIP secara mereka sendiri tunggal pun pastinya sudah bisa mencalonkan capresnya gitu, nggak perlu koalisi dengan partai lain, walaupun tentunya mereka tetap membutuhkan partai-partai lain untuk memperkuat konsolidasi calon mereka di Pilpres 2024 nanti. Dan tentunya juga nanti ketika capresnya goal juga mereka butuh sokongan juga kan di di dewan kan gitu kan, di legislatif tentunya kan. Tuh yang posisinya di atas angin sepertinya PDIP gitu kan, karena mereka bisa dengan mudah kalau memang ada calon yang memang potensial untuk cawapres dari capres mereka bisa menentukan sendiri gitu kan. Beda cerita kalau seperti koalisi perubahan yang mendukung Anies Baswedan gitu kan, pastinya juga
sekalipun untuk cawapres, karena memang setiap partai pendukungnya tentunya memiliki kepentingan masing-masing juga gitu kan, pasti perundingannya akan alot dan agak susah gitu kan. Begitupun di koalisi besar ya, koalisi besar nih pastinya juga kalau capresnya tentunya mungkin Prabowo Subianto gitu kan. Cuman yang repot pastinya dari kelima partai pendukungnya, partai koalisi tersebut juga memiliki kepentingan masing-masing gitu kan, untuk menentukan cawapresnya yang susah gitu kan. Yang jelas sekarang yang memang udah ada capresnya ada 2 yang pasti gitu kan, tinggal tunggu nanti dari koalisi besar gitu kan, dan kita nunggu nih teman-teman, nunggu pemilihan daripada cawapres dari masing-masing capresnya gitu kan. Apapun yang terpilih nanti saya harap yang terbaik ya gitu kan, karena memang kalau saya lihat sosoknya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo ini memang mereka populer, punya kredibilitas, punya intelektualitas, punya pengalaman yang sama ya, udah memimpin daerah. Anies Baswedan di DKI, Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, dan memang juga orang-orang yang memiliki kemampuan ya, mumpuni itu baik tingkat intelektualitas ataupun pengalaman di bidang politik dan menjalankan roda pemerintahan ya, bernegara. Itu aja teman-teman obrolan kita. Semoga besok kita masih bisa ketemu ngobrol-ngobrol lagi seputaran ngobrol-ngobrol tentang politik teman-teman. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Agung dari Bantul Yogyakarta. Matur nuwun.